boleh aja, ya kan? Tapi kan harus ada buktinya. Di pengadilan itu kan kalau menyangkut adopsi kan butuh surat dan kesaksian dia nanti di persidangan. Setelah melarikan diri dari safe house, Laura Meizani atau Loli meminta Rasman Nasution untuk mengadopsinya. Padahal, Loli masih memiliki ibu dan ayah yang sanggup menghidupi. Putri Nikita Mirzani itu mengisyaratkan, jika dirinya tak ingin tinggal bersama sang ibu. Tindakan itu dilakukan, setelah selama 5 bulan terakhir dititipkan ke safe house, buntut dari perseteruannya dengan Nikita Mirzani. Rasman yang merupakan setru Nikita, membongkar omongan Loli yang menemuinya usai kabur, sekaligus menepis tuduhan penculikan. Rasman pun menyambut permintaan Loli, sang pengacara mengaku siap menganggap Loli sebagai anaknya yang ke-9. Melihat situasi tersebut, lantas bagaimana pandangan hukumnya? Ditemui Cek Kabar Online di sela-sela kesibukannya, praktisi hukum John Matias lantas memberikan analisa hukum terkait hal tersebut. KPAI itu kan Komisi Perlindungan Anak ya. Ya kalau anak ya berarti kan ya pasti yang di sana itu kan umur 17 ke bawah. Nah kalau menurut saya kan pasti ada, biasanya KPAI sebelum menempatkan orang itu kan pasti ada penelitian asesmen dulu namanya. Asesmen itu termasuk psikologinya, kesehatannya, dan di mana dia mau ditempatkan. Nah ini kan perlu ditelusuri apa benar apa tidak. Karena kan yang setahu saya beberapa kali juga ya kita yang perkara menyangkut dengan perlindungan anak itu kan sebelum ditempatkan itu ada asesmen baik dari segi kesehatan, dari psikologinya, psikiaternya. Nah, jadi ya menurut saya kan ya seperti sekarang kan ya saya melihat di media kan dia kan dibawa ke rumah sakit apa kan. Nah itu kan nanti akan membuktikan apakah anak ini benar nggak yang dia ngomongkan itu. Ini kan perlu juga ditelusuri dulu, kita jangan menjustifikasi dulu bahwa apa yang dikatakan oleh anaknya itu benar gitu. Kalau prosedur secara jalurnya untuk dia datang ke salah satu lawyer itu dari ada sendiri untuk minta pertolongan dan untuk minta bantuan, dan akhirnya lawyer itu membawa Loli itu ke Polres itu tempatnya sih. Ya sebenarnya kan gini, kalau kita bicara kode etik ya, kode etik seorang profesi advokat itu kan ya advokat itu kan penegak hukum. Tentu dengan adanya ini kan harusnya yang pertama dilakukan dulu, dia kan di bawah perlindungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah yang pertama yang harus dilakukan ya kan harus melalui apa dulu dong, ke KPAI dulu lah, yang secara benar ke KPAI dulu. Lain kalau anak itu datang ya dalam keadaan luka-luka atau mungkin ada semacam kejadian indikasi pidana yang terjadi terhadap dirinya, kemudian dia datang ke seseorang yang menurut dia bisa memberi perlindungan, ya kan ya itu baru ke polisi. Tapi ini kan anak ini kan dibawa, kan harus kita hormati juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia, karena mereka kan ditaruhnya di situ. Jadi ya itu yang menurut saya yang mungkin ya. Kemudian kan sebagai etika seorang profesi advokat kan harusnya memberitahukan juga ke orang tuanya, ya kan? Nanti baru ya apabila memang mungkin kedua itu yang tidak bisa dihubungi, ya baru ke kantor polisi. Ya gitu menurut saya. Tapi ke kantor polisi itu bagus juga. Cuma kalau dia datang ke sana jangan seolah-olah dia melakukan semacam advokasi gitu loh. Dia melakukan apalah tindakan seorang sebagai kuasa. Karena apa kan? Kita perlu tahu lah, anak kita ini kan masih 2 umur, dan yang bisa dia kalau dia memberikan kuasa itu kan
harus melalui orang tuanya, nggak bisa dia tanda tangan langsung. Fadil tadi menyebut KPA, amanat Indonesia. Ya, Hari keduanya juga akhirnya kan KPI mendatangi Polres Jakarta Selatan membahas soal gimana nih anak itu akan dialihkan dan akhirnya dialihkan atau dibawa ke rumah sakit Keramat Jati. Ya. Terus dan apa tuh saran dari KPI dan penegak hukum untuk Polres Jakarta Selatan. Gimana tuh? ya kalau udah KPAI yang merekomendasikan begitu, ya menurut saya itu benar lah. Tentu ada payung hukum yang dia laksanakan. Ya mungkin juga kan dia dibawa ke sana itu untuk diperiksa lah kesehatannya. Kenapa dia bisa melarikan diri? Dan kemudian apa benar kata dia itu bahwa dia di satu kamarkan dengan apa? Ya yang seperti dia katakan. Karena ya sepengetahuan saya ya, yang pernah juga mengantarkan klien ke sana yang udah disetujui untuk diberikan perlindungan hukum, perlindungan oleh KPAI itu di asesmen dulu sangat sangat ketat. Jadi dan penempatannya juga nggak bukan ramai-ramai seperti dia di sel gitu loh. Ini kan ada penempatan-penempatan khusus yang perlu sesuai hasil asesmen dari KPAI itu. Kita juga ada perdebatan saat L ini sudah sampai di rumah sakit Ahmad Yani. Tapi ada momen-momen yang dari pihaknya si Rasman itu tidak terima karena dia merasa siapa aja boleh masuk ke rumah sakit itu masuk ke dalam ruangan L itu tanpa sepengetahuan dia. Gimana nih? Nah inilah yang menurut saya ini ya Mr. RJ ini nggak paham gitu loh. Bahwa kan statusnya kan status perlindungan KPAI. Nah tentu yang punya hak siapa aja yang menyenguk, apa aja yang bisa melihat dia, ya itu kan ya orang yang berhak tentu yang berwenang. Berwenang dalam ini yang menaruh dia di sana ya penyidik ya kan. Kemudian juga dari pihak KPAI, kemudian orang tuanya. Ya kalau ya luar dari itu ya memang harus persetujuan KPAI dulu. Apalagi statusnya kan ya nggak jelas. Cuma ya sebagai pengunjung biasa kan. Kalaupun dia sebagai PH kan secara hukum kan nggak bisa juga karena dia kan ya secara etika nggak boleh lah karena apa? Ya kan dia Mr. RJ kan apa? Pengacaranya Padel Padel kan yang dilaporkan oleh Loli. Nah ini kan kalau menurut saya kan indikasi ada malpraktek dong ini kalau begini. Di satu sisi dia pengacara dari apa? Dari pelapor terlapor. Ya sekarang udah naik ke penyidikan. Berarti kan udah ada tersangkanya. Nah kemudian juga ya kemudian dia menjadi pengacara Loli juga. Ya menurut saya ini kan ya ada semacam indikasi malpraktek dong kalau gitu. Ya maksudnya ya secara kode etik ya menurut saya itu enggak enggak diperbolehkan lah. Kita geser soal sebagai juga kan di bawah umur tidak bisa bilang bahwa dia sebagai kuasa hukum ya bang ya. Tapi pertanyaannya sekarang kan dari Rasman sendiri ingin mengadopsi atau menjadikan Loli itu jadi keluarga dia. Gimana tuh? Atau menganggap sebagai anak? Ya kan dia harus paham dulu bahwa Loli ini kan punya orang tua. Dan kemudian prosesnya kan alasan adopsi itu kan harus diajukan dulu ke pengadilan. Nah, ya kan? Nah, setelah di pengadilan nanti kan itu ada izin dari orang tuanya. Ya, menurut saya ya nggak mungkin lah menurut saya lain kalau ya kan ada kriteria yang bisa anak dilakukan adopsi. Nah, kalau saya pikir kalau untuk itu ya menurut saya eh, ya Rasman ya Mr. RJ ya tidak memenuhi syarat lah menurut saya gitu loh. Jarang tidak memenuhi syarat tapi dari NM juga sendiri juga sudah mengasih sesuatu dalam arti kata bahwa siapapun yang mau mengadopsi seorang Loli bebas siapapun boleh. Itu gimana cara hukumnya?
Ya kan sekarang kan harus dibuktikan dulu dengan tertulis. Hukum kita hukum material kan. Kalau ngomong aja kan boleh aja, ya kan? Tapi kan harus ada buktinya. Di pengadilan itu kan kalau menyangkut adopsi kan bukti surat dan kesaksian dia nanti di persidangan. Di persidangan waktu pengajuan adopsi itu nanti kan pasti akan dipanggil orang tuanya oleh oleh pengadilan. Nah, apabila nanti setelah hasil adopsinya itu persidangan nanti memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang, ya pasti ya mungkin dikabulkan. Nah, itulah ya kan. Dan yang jelas itu kan sekarang ya kalau pengajuannya itu cuma loli sendiri ya nggak bisa, dia kan anak di bawah umur. Padahal seorang prajurit pandangan secara kemanusiaan, seorang ibu yang merawat dari kecil membesarkan, dengan awalnya kita Badan sudah menjelaskan bahwa kamu mungkin seorang ibu sejak secara kemanusiaan Badan sendiri berarti gimana sih? Apakah pantas seorang ibu dalam tanda kutip melantarkan atau mengecewakan anak yang ingin anak itu menjadi dewasa dan pintar dan bahagia, gimana berarti secara kemanusiaannya gimana? Ya saya rasa kan itu saya kan nggak dengar langsung ya ngomongnya, tapi kalau penilaian saya mungkin ya bisa aja mungkin orang tuanya dalam keadaan emosi, ya itu kan bisa aja terjadi. Kemudian juga kan ya saya yakinnya bahwa ini kita ini nggak mungkin lah, itu kan anak ya kandung loh, yang dilahirkan dari rahimnya, mana mungkin dia akan membiarkan anaknya diadopsi oleh orang. Ya apalagi dia kan orang Minang ya. Kalau orang Minang ini sebenarnya kan ya kan adat bersandi syarak katanya kan. Syarak bersandi kita bola kan berarti kan ya syarat agama kan. Nah, kalau syarat agama kan udah jelas itu kan bahwa surga di telapak tangan ibu. Kemudian anak itu juga ya secara hukum Islam kan ya ibaratnya ya benar-benar lah itu menjadi harapan orang tua untuk nantinya yang akan merawat orang tuanya apa segala. Jadi menurut saya kalau ada mungkin ya kata-kata itu yang keluar dari ya ibu ini kitanya mungkin dalam emosi sesaat karena mungkin saking dia udah bagaimana membela harkat dan martabat anaknya di mata hukum dan masyarakat, dan dia udah berupaya untuk orang yang melakukan indikasi tindak pidana ke dia juga udah melaksanakan tindakan upaya hukum yang dilakukan dengan melaporkan. Nah sekarang kan ya dengan anaknya berbuat begitu, ya mungkin dia sedih, mungkin saking emosi, tapi yakin saya contohnya saya lihat di media kan dia sampai meminta pertolongan ke pengacara kondang juga, senior kita Hotman Paris. Nah ini kan berarti kan kesungguhan-sungguhannya kan ya menunjukkan bahwa ini ada anakku katanya. Ya jadi apapun ada image dari masyarakat seolah-olah dia nggak sayang. Kalau saya pribadi saya yakin ya pasti dia sayang. Karena apa? Kan udah seperti kita lihat, ya mana mungkin lah binatang aja melindungi anaknya. Apalagi beliau seorang sukses ya, karirnya bagus, orang terkenal. Mana mungkin anaknya akan diserahkan kepada orang. Menurut saya begitu, nggak mungkin lah. Apalagi kan ini kan ada perseteruan, bukan perseteruan, ada ibaratnya ada orang yang melakukan indikasi tindakan pidana ke dia yang sekarang yang mau akan melindungi, akan datang untuk memberikan perlindungan ke pengacaranya lawan dia. Nah ini kan, nah itu menurut saya wajar aja sekarang KPAI dengan kepolisian membawa ke rumah sakit Keramat Jati kan, rumah sakit Polri ya untuk mengecek psikologinya dan ya psikiaternya apa dia
merasa tertekan atau apa, stres apa. Nah, itu kan yang akan diteliti. Nanti tengok aja hasil dari dokter rumah sakit eh, Keramat Jati, Rumah Sakit Polri. Bicara rumah sakit Polri, ya kan, dan Mr. Widiani juga bilang bahwa dia punya uang, dia punya sesuatu, karena apa ini dia saya kan rumah sakit aman itu dibilang rumah sakit yang begini, padahal dia bilang bahwa rumah sakit ini aman ini bisa dibeli dalam tanda kutip bahwa dia apapun dia korbanin buat anak, bukan berarti si Loli bilang di tempat ini yang tidak benar dan tidak layak. Gimana begitu? Ya sebenarnya kan kalau penempatan itu kan bukannya domainnya orang tua, itu kan hasil dari apa KPAI dan penyidik. Nah, tentu lebih dia merasa nanti hasil dari penelitian dari rumah sakit itu mungkin itu lebih lebih bisa dipertanggungjawabkan keindependenan dia gitu.